Welcome to Cinemates, tempat bahas film untuk para pasangan yang hobi nonton bareng. Bersama saya Ferdi dan Peti di sini. yuk nonton yuk! Dua. Ngantuk ya Bu? Enggak. Sekarang kita mau bahas film yang IP-nya ini sudah turun. Ya, apakah itu The Conjuring. Last Ride? Iya nih yang terakhir katanya ya. Yang terakhir ini udah nggak ada lagi. Nggak ada Last Ride 2 gitu nggak ada ya? Nggak ada. Udah. Tapi akan ada prequelnya sih katanya. Buset, balik lagi dong, maju mundur. Nggak Ya soalnya kelar-kelar. ada di hint di awal yang pasangan ini muda itu. Ya udah, anyway sebelum ke situ kita mau baca dulu skripnya boleh ya? Oke, silakan. Oke. Menceritakan perjalanan terakhir pasangan paranormal legendaris Ed and Lorraine Warren. Setelah Ed terkena serangan jantung pada 1981, mereka berniat pensiun dan hidup lebih tenang. Namun pada 1986 ketenangan itu hancur ketika kasus keluarga Small di Pennsylvania mencuat. Keluarga religius ini tiba-tiba diteror oleh fenomena gaib yang mengerikan. Mulai dari suara aneh, bau busuk, hingga serangan fisik yang hampir merenggut nyawa. Karena tak mampu pindah rumah, kisah mereka jadi sorotan media nasional dan akhirnya menarik perhatian Ed and Lorraine. Meski sempat ragu, pasangan Warren kembali terjun ke perburuan iblis ini. 2 kali upaya eksorsisme gagal membuat kasus ini jadi salah satu yang paling menegangkan sepanjang karir mereka. Lebih dari sekedar melawan kegelapan, teror keluarga Small juga mengguncang emosi dan hubungan pribadi keluarga Warren. Bahkan menyeret masa lalu yang terkait dengan putri mereka, Judy. Oke nih, kamu kan udah ngefans dari Insidious, Conjuring, The Nun. Apa yang menarik dari Conjuring kali ini? Yang menarik secara garis besar adalah mereka itu pasangan yang paling cocok ya. Oh iya. Patrick sama Vera itu adalah pasangan yang benar-benar tuh Kayak kalau dipasangin tuh chemistry harmonis. Apa karena udah dari lama juga kali ya. Jadi udah ke Dan dua-duanya aktor yang bagus. Ya, dan kamu tau gak sih Vera itu penyanyi rock, dia ternyata dia vokalis. Wow. Subscribe YouTube-nya. Oh loh. gitu. Oh jualan Bu. Jualan. Iya, ntar saya download deh. Yes, dari awal Insidious keluar itu aku udah suka gitu ya. Terus kan keluar lagi lah spin-off universe yang main Conjuring dan segala macam. Basically semua suka sih. Walaupun ada pro and cons orang ngomong gitu ya, aku nggak mau negerin kayak Last Ride biasa aja, nggak yang ultimate gimana. Tapi menurutku terakhir ini lumayan menjadi penutup yang aku puas nonton. Apa yang kamu suka yang mungkin ditawarkan sama Conjuring Last Rites ini yang belum ada di Conjuring sebelumnya? Yang ditawarkan itu lebih banyak ke dramanya di antara si Patrick dan si Vera-nya ini, Ed dan Lorraine-nya. Karena selama ini kesibukan mereka itu kan hanya membantu orang saja untuk eksorsisme kan. Di cerita yang ini itu lebih berfokus kepada merekanya sebenarnya gitu. Antara anaknya juga gitu. Ternyata anaknya juga punya kemampuan yang sama ibunya. Jadi ya dia memutuskan untuk pensiun. Dan cerita-cerita yang fokus ke situ tuh menurut aku menarik sih gitu loh. Mengikat relationship bahwa at this time gue harus fokus ke diri gue dulu deh gitu loh. Ya, karena mungkin gini ya, di cerita yang ini itu kita seolah-olah di ujung dari karir Ed and Lorraine. Kita udah tahu adventures-nya gokil banget dari buku mereka, dokumentari mereka. Dan karena ini cerita asli gitu kan, apa sih yang mau menarik di Conjuring Last Night? Ternyata mereka ngambil di ujung karirnya itu. Dimana si Ed itu kena serangan jantung. Dia tidak bisa lagi istilahnya eksorsisme dan bergumul dengan devil seperti layaknya waktu masih muda. Dan dia pengen punya keluarga yang normal aja sih gitu. Yang itu yang mungkin sangat relatable dengan kita gitu. Iya mungkin seorang superhero, seorang eksorsis gitu. Kadang-kadang pengen hidup normal. Just to have a normal life kayak orang biasa aja ternyata perjuangannya sampai kayak gitu ya. Betul. Dan ini mungkin buat teman-teman yang memang punya sixth sense atau indigo ini akan relate banget di mana gitu. Can somebody with that sense gitu punya sixth sense atau punya kemampuan itu
bisa hidup tanpa harus dealing with a lot of devils or demons or Ya, ghosts or that kind of stuff gitu ya. Itu Setuju. sih. Oh gitu ya. setuju. Setuju. Yes. Oke, ada lagi mungkin kayak gimana ketakutannya, pemunculan setannya, jump scare-nya atau apanya? Kalau menurutku untuk jump scare-nya itu udah pasti ketebak karena formulanya sama aja sih. Dan appearance setan-setannya juga dari Insidious yang pertama itu kayak pattern-nya hampir sama tuh. Aku nonton juga Conjuring yang pertama, Conjuring yang kedua, The Nun, itu hampir sama kan semuanya. Jadi Tapi tegang juga dapat. tegang, pasti tegang. Kan sering banget film horor ngecek kolong ranjang itu is like done so many times. Tapi dia melakukan sesuatu yang ya cukup unik. Oh, ada adegan yang paling aku suka. Pada saat Small Family istrinya itu lagi turun ke basement mau laundry. Wah, itu ada slide kayak, wih gila nih gitu. Kalau orang nggak mungkin, apa tuh gitu loh. Oh yang gitu-gitu masih suka ya? Itu tuh aku suka tuh kayak gitu. Ini yang kolong ranjang itu aku suka. Jadi begitu dia ngeliat kolong ranjang, pas dia lagi balik lagi ke atas, terus di balik selimutnya ada tangan, set, masuk. Ah itu keren. Iya. Meskipun nggak yang wah gitu, tapi it's a good touch lah. Karena kan kita ngarepinnya jeng-jeng atau apa, ini enggak gitu. Tiba-tiba si selimut kayak ada orangnya, terus tangannya masuk, set, terus langsung kempes lagi. It's a nice touch gitu. Ya, okay. Yang lain-lain mungkin it's good karena memang mereka bukan cuman asal muncul tapi dihubungkan dengan situasi karakter, dramanya, intensitasnya. Jadi memang jump scare-nya itu jadi pas untuk momen-momennya gitu sih. Dan satu hal ya, yang benang merah dari semua universe-nya Conjuring karena itu cerita nyata, itu pasti akan serem sih. Karena yang kamu bayangin itu adalah real gitu loh. Wah, ini beneran nih look setannya kayak gini, look demonnya kayak gini tuh beneran, kayak The Nun gitu-gitu kan. Mungkin ya kalau kita lihat di kamera, kita filmmaker kita tahu, wah itu kan trik segala macam. Tapi when it comes kita tahu itu true story, and then ngebayangin, berarti seperti ini ya gambaran setan aslinya. Itu sih membuat aku feel lebih seremnya tuh di situ gitu. Mungkin karena ini kejadian bener lu ada orangnya yang mengalami kayak misalnya si keluarga Small itu gak cuman anak muda gitu, ada anak kecil juga di situ kan yang main bonekanya bergerak dan apa segala macam. Itu kayak ada empathize kayak wah ini real people-nya di bener-bener live in terror, nggak punya duit untuk jual rumah, nggak punya duit untuk keluar rumah. Banget, mau nggak mau terdesak banget, kayak udah muntah darah, udah kejadian tapi nggak bisa kemana-mana itu. Kasihan sih. Oh, ada satu adegan di mana aku nonton film ini untuk kedua kalinya. Yang kedua kalinya aku nonton sama teman-teman kan. Oh, Oke. Jadi ada adegan ikonik, adegan yang boneka itu. Oh. And surprisingly pada saat bonekanya lagi berdiri, itu satu bioskop tertawa. I don't know apa komedia di mana. Dari merangkak terus ada gitu ya. Mereka kayaknya covering ketakutannya deh dengan ketawa. Oh gitu ya. Mungkin. Jadi kayak udah ketawa sih yang nonton gitu. Ini emang lucu ya adegannya, ini serem kali, creepy kali gitu. Oke, ada lagi scoring gimana? Scoring aku suka. Dia tuh hebat ya, selalu bisa scoringnya yang minim, bukan yang dor yang kenceng, bukan yang orkestra yang besar, tapi itu ngasih atmosferiknya oke sih. Dan jump scare-nya tuh menurut aku nggak yang heboh wild gitu ya, kayak yang di pertama-pertama gitu. Ini lebih soft sih gitu, nggak terlalu pengen kasih lihat gitu, tapi kita berasa gitu kayak adegan di mana mereka lagi dinner gitu, itu kayak sedikit-sedikit tapi nyeremin gitu. Ya. Bagaimana dengan pemilihan bahwa setannya nggak satu tapi banyak gitu? Kan ada hantu yang di bawah basement, ada yang hantu yang di atas dan apa segala macam. Meskipun selalu ada satu evil, ada satu demon, tapi ada hantu rame-rame gitu. Kalau aku bayangannya karena aku udah nggak ngebayangin look secara orang yang nonton ngeri teknis, tapi aku ngebayangin ngerinya itu di feel kayak berarti kayak gini nih yang digambarin aslinya nih. Baru muncul kengerian itu. Tapi kalau misalkan itu bukan film yang berdasarkan kejadian nyata, mungkin aku nggak ngerasain gitu. Aku kasihan sama pastornya juga sih. Apakah memang dia benar mati secara misterius gitu. Meskipun di sini dihubungkan dengan kejadian si keluarga Small. Tapi kalau memang benar itu terdokumentasi, berarti
emang ada pastor meninggal secara misterius gitu. Iya. Gokil banget sih. Apa yang nggak disuka dari Conjuring Last Ride? Kacanya itu sih. Kenapa sih? Ada apa dengan cermin? Dengan cerminnya itu gitu loh. Tuh, apa kayak Apa terlalu yang mau sering dikasih pakai tahu? cermin? Apa mungkin memang hanya sebatas itu ceritanya, karena itu ceritanya tentang kisah nyata ya, cuma cermin. Tapi untuk tahu backgroundnya kenapa di dalam suka cermin itu kayak menurutku nggak pay off aja sih. Nggak inovatif ya. Ya maksudnya cermin terisi sesuatu, barang terisi sesuatu emang agak redundant karena udah boneka terisi sesuatu terus yang lain-lain gitu ya. Iya. Dan mungkin kayaknya kenyataannya emang seperti itu. mungkin tapi aku nggak tahu apa seperti si boneka Annabelle. itu kan sebenarnya bonekanya nggak seserem itu kan. Nah, mungkin kacanya juga nggak seserem itu. Itu kan kacanya dibikin wah ada kepala bayinya apa segala macam gitu. Nah itu tadinya aku mikir kenapa ya ini lagi mau ceritain apa nih, kenapa ada 3 kepala itu, apakah ada hubungannya sama keluarga-keluarga ini gitu. Tapi ternyata itu nggak diceritain. Nggak ada gitu. Mungkin emang cermin biasa aja yang di Ben Hill juga ada kali. Kayak males juga gue kalau ada cermin kayak gitu terus gue angkut ke rumah, nggak juga kita kan nggak tahu. Iya. Mungkin Ya, ada mungkin yang dia mau ngasih tahu kalau kecelakaan barang antik kereta itu- api deket situ cerminnya. Iya, barang antik ya terproses. ada sebenarnya seperti itu doang Ya, kan. sebenarnya kayak gitu doang. loh. Iya. Nah, cuman kan memang ternyata si kaca itu mencari akhirnya kan, which is si judinya gitu loh. Nah, cuman itu pun menurutku kayak udah blar aja gitu ceritanya. Ya, kita tahu di awal-awal pada saat ibu bapaknya muda pas eksorsisme itu kaca sempet disentuh kan. Ya mungkin connect ke situ. Cuman menurutku kenapa harus keluarga itu yang diteror melewati Smurf gitu loh. Ngerti gak sih? Justru- Seolah-olah kayak Kalau si Kenapa sih? film sebenarnya mau ngasih tahu bahwa dia nggak akan bisa lari dari takdirnya, di mana dia waktu Ya. itu lari dari si Mirror, tapi karena keburu dia touch, jadi si Mirror akan cari cara untuk memanggil Ed and Lauren. message-nya itu nyampe sih kalau yang itu. Ya, At the end kebetulan kan, yang at the end sial, of it, yang ketimpa sialnya adalah keluarga Smurl. Iya. Tuh. Nah, cuman yang salah satu yang mungkin gue udah mungkin udah keseringan jadi kebal gitu. Pasti bilangin, oh there's a demon gitu, ada iblis. Itu udah nggak jadi se-big deal itu lagi gitu. Oh ya gitu. emang ada evil, ada demon gitu kan. Kita udah ngerasain itu mungkin di beberapa Conjuring atau Annabelle atau The Nun yang sebelumnya, jadi yang kita nggak semenakutkan itu berurusan sama demon lagi mungkin. Makanya that's why kayaknya dia perkuat itu di drama dia dan anaknya dia Betul, dan keluarganya menurutku. Karena kalau kamu ceritain soal eksorsisme doang itu ya itu kayak biasa aja. Siapa yang menang, siapa yang Siapapun, mati iya, gitu kan. gitu kan. Ini kita jadi punya empati dengan Ed yang penyakit jantung dan anaknya yang mau merit dan pengen Sampai punya cowoknya juga punya kisah yang tragis juga. Nah, gitu kan. sebagai seorang polisi yang hampir Iya, mati iya, gitu kan. Jadi Jadi sebenarnya kita lebih care ke cerita itu. betul. Dan emang harusnya mungkin begitu ya. Mereka berusaha ngikat penonton dengan anggota-anggota orang-orang keluarganya ini, bukan dengan setan lawan eksorsisnya Iya, gitu. iya. Oke, Oke. saatnya penilaian. Apakah film ini layak tonton apa enggak? Oke, kita akan menutup mata, memberikan thumbs up atau thumbs down. Thumbs up artinya rekomen, thumbs down artinya nggak usah ditonton. Kita menutup mata supaya nggak ada yang nyontek. 3, 2, 1. Iya, nggak usah. Enggak, mestilah nonton. Enggak, masalahnya udah kebanyakan gitu loh. Conjuring 1, Conjuring 2, Conjuring 3, ada Annabelle, ada Nun, ada Falak, ada apa segala macem gitu kan. Ya memang kalau Conjuring kan mereka ujung-ujungnya bawa pulang itu benda keramat kan, apapun itu. Cuma si Falak doang, lukisan doang kan. Nah aku tuh berharap tadinya ya di film ini ada si Falak, karena Falak itu adalah hantu favoritku dari semua sesi Conjuring. Karena dia doang yang paling serem gitu. Sampai gue nonton pertama kali Conjuring ada Falaknya, gue gak bisa tidur 3 hari. Mungkin gini, dulu tuh pernah ada serial yang berjudul Friday the 13th atau Twilight Zone, yang memang ceritain tiap-tiap barang itu ada gitu kan, dan yang kita menariknya adalah tiap barang ada ceritanya. Mungkin cerita si Mirror ini tidak sebegitu menariknya buat gue. Jadi nggak berasa kayak wah keren banget harus ditonton gitu. Biasa aja sih. Berarti experience namanya juga kamu nggak harus enjoy di. Nggak ada yang aduh ini jelek banget sih gitu atau gimana. Enggak. Cuman kalau nggak nonton pun nggak apa-apa. Masih bisa hidup in this economy ya. Itu bahasa baru, gen apa itu? Gen apa in this economy? Oke. Nah, tadi itu menurut kita ya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Yuk langsung komen di bawah. Kalau ada film-film lain yang mau kita bahas, Langsung aja tulis biar kita bisa gas.
Next. Menceritakan perjalanan terakhir Belum pas ngomong mau bahas apa gitu. Ngobrol aja dulu baik-baik. menceritakan pelajaran. Wah, Ya kan? gua ngomong apa? Lupa. Pensil bukan. Pennsylvania. Iya, heeh, tadi salah. kamu penis Slavia. Salah.